Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Garuda TV? Senang sekali hari ini saya Eli hadir kembali menyapa Anda untuk program Rembuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Hari ini saya ingin khusus menyapa Anda warga Kota Surabaya yang mungkin sudah cukup lama begitu ya bermukim tinggal di Kota Surabaya. Perubahannya seperti apakah ketika kita kaitkan dengan solusi mengatasi banjir? Lebih baik sudah pasti kalau dibandingkan dengan 5 atau 10 tahun yang lalu. Tapi sampai dengan hari ini mungkin kita masih belum benar-benar bisa merasakan begitu ya. Surabaya itu bebas banjir begitu kan. Padahal beragam kebijakan, solusi itu tentunya sudah dilakukan dan selalu terus diupayakan. Tapi sebenarnya seperti apakah yang benar-benar cocok untuk bisa diterapkan di Kota Surabaya yang berkaitan dengan pencegahan dan juga antisipasi bencana banjir. Saya akan berbincang nanti lebih detail bersama dengan tamu kita di hari ini. Beliau yang merupakan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, ada Ibu Aning Rahmawati. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aning, beberapa hari yang lalu Surabaya kembali ada genangan nih Bu. Mungkin apa sebagai pembuka yang bisa Ibu sampaikan berkaitan dengan antisipasi banjir di Kota Surabaya Ibu? Jadi sebetulnya beberapa kali Komisi C juga berkomunikasi dengan Pemkot dengan memanggil dinas yang bersangkutan ya. Kita juga memanggil Jasa Tirta, kita juga memanggil BPWS untuk melakukan proses antisipasi jauh sebelum musim penghujan. Harapannya bisa mengantisipasi banjir atau genangan. Dan rasanya sudah cukup banyak ya antisipasi yang kita lakukan, baik itu proses normalisasi, kemudian proses penganggaran, kemudian juga penyiapan. Kemarin waktu bulan November kita panggil dinas itu memang masih belum selesai. Jadi ada titik-titik banjir yang dikerjakan oleh pemerintah Kota Surabaya, saluran, tapi pada bulan November belum selesai. Dan kita sudah antisipasi bahwa pemerintah kota harus siap pada saat nanti musim penghujan. Pemerintah harus siap terkait dengan saluran yang belum selesai pada masa musim penghujan. Jadi memang terkadang pengerjaan proyek itu molor gitu ya. Harusnya selesai November, Desember barusan selesai atau bahkan belum selesai. Nah, antisipasi yang dilakukan sudah kolaborasi yang kuat antara saat ini ya masih menggunakan damkar dan DLH. Jadi sedot air supaya genangan itu cepat surut itu masih sering dilakukan. Nah, ketika terjadi masa tiba misalnya musim penghujan ternyata memang masih ada titik-titik yang di luar prediksi yang seharusnya tidak banjir ternyata banjir yang luar biasa. Nah, ini memang perlu evaluasi dari pemerintah Kota Surabaya, baik itu terkait dengan penganggaran, kemudian terkait dengan prioritas penanganan genangan, kemudian yang terakhir juga kolaborasi komunikasi antara pemerintah Kota Surabaya, kemudian dengan Mojokerto selaku hulunya Surabaya yang mengirimkan air ke kita, gitu ya. Kemudian juga dengan Gresik, karena bagaimanapun juga Gresik Surabaya ini ada aliran sungai yang masuk ke Kota Surabaya. Nah, 3 hal itu yang seharusnya menjadi fokus dari pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan proses evaluasi dan perbaikan penanganan di tahun 2025 ini. Bentuk evaluasi seperti apa sih Bu Aning sebenarnya? Ketika upayanya mungkin kita merasa sudah cukup maksimal begitu ya beragam upaya, tapi hasilnya kan masih nyatanya belum bisa mengatasi begitu. Perubahan seperti apa yang harusnya bisa segera dilakukan pemerintah kota Ibu? Ya, jadi selama ini memang dari pemerintah kota cenderung memprioritas, apalagi kemarin pilkada gitu ya, otomatis banyak menyerap anggaran lah. Baik. Nah, Surabaya ini cenderung untuk melakukan proses pergeseran rasionalisasi anggaran dari apa yang sudah kita tetapkan dengan DPRD dengan pemerintah kota, dan proses pergeseran anggaran rasionalisasi anggaran itu paling sering terjadi di penanggulangan genangan atau banjir. Jadi salah satu yang bisa menjadi PR atau catatan yang luar biasa di Surabaya Barat ini sistemnya belum selesai. Kalau Mbak Eli melihat Margomulyo, Margomulyo itu sebetulnya kewenangan jalannya kewenangan pemerintah pusat, tapi penanggulangan banjir ini menjadi kewenangan Kota Surabaya. Nah, itu ada yang namanya diversi Gunung Sari
menyisakan 3,5 kilometer saluran yang harus diselesaikan. 1 kilometernya itu memakan biaya 200 miliar. Jadi kalau 3,5 kilometer 750 miliar begitu ya. Nah ini tidak 350 miliar ini hanya satu titik. Sementara kemarin saya menghadiri Musren Bangkel, satu kecamatan itu ada 200 titik. Saya mewakili konstituen di Surabaya 3, itu ada 7 kecamatan. Nah, 200 titik satu kecamatan. Kalau 7 minimal ya, dikalikan 200 saja, ada 1.400 titik banjir. Nah, satu titik banjir itu bisa itu sampai setengah miliar untuk di perkampungan, di RT. Rata-rata kalau di Musrembang kecamatan, itu rata-rata memang saluran RT, RW, kelurahan yang disebut dengan saluran permukiman. Nah, dari 1.400 titik banjir ini kan pemerintah harus membuat prioritas. Nah, harusnya pemerintah kota punya aplikasi. Nah, aplikasi ini sebetulnya pemerintah kota sudah menyiapkan gitu ya. Nah, dengan menggunakan aplikasi ini akan ketahuanlah sistem yang harus diprioritaskan, banjir yang harus diprioritaskan. Nah, jadi kalau disampaikan evaluasinya di mana supaya efektif dan efisien, evaluasi mencakup 3 tadi. Yang pertama anggaran itu juga harus dievaluasi, jangan sampai nanti terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau ada anggaran yang dibutuhkan mendadak, banjir digeser. Butuh mendadak, genangan digeser, gitu kan. Satu kali digeser saja sudah mengakibatkan satu titik banjir yang luar biasa. Kalau aplikasi itu artinya sebenarnya kita akan lebih melibatkan teknologi begitu ya Bu ya. Informasi apa saja yang bisa, yang harapannya bisa didapatkan di sana Bu Aning? Sebatas lokasi saja atau bagaimana? Iya, dengan aplikasi itu pemerintah kota bisa mengambil kebijakan terkait dengan skala prioritas penanggulangan genangan. Artinya ketika pemerintah kota menghadapi 1.400 titik tadi, mana yang memang itu prioritas dulu begitu ya? Iya, prioritas untuk dikerjakan terlebih dahulu sebagai sistem atau subsistem. Kalau misalnya bukan merupakan sistem atau subsistem, tidak satu titik banjir tidak mengakibatkan banjir di banyak daerah yang lain, itu prioritas kesekian. Tapi begitu seperti misalnya contoh di Surabaya Timur di Semowaru, Manyar, Menur, Kelampis. Ada 4 kelurahan. Itu dengan hanya menyelesaikan satu titik banjir nilainya 55 miliar. Tapi begitu yang satu titik banjir itu tidak dikerjakan, dampaknya ke 4 kelurahan. Maka aplikasi ini harus bisa menjawab mana titik banjir yang harus dikerjakan terlebih dahulu oleh pemerintah kota. Baik. Nanti kita akan coba lanjut kembali. Tentunya kita masih ingin tahu lebih detail begitu ya tentang langkah-langkah strategis seperti apakah yang harusnya segera diambil oleh pemerintah Kota Surabaya sebagai bentuk pencegahan, antisipasi banjir di Kota Surabaya. Kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan. Kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Pokok dan penting itu sebagian. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar. Bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy. Hanya di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Tak mungkin bila harus menunggu tanpa akhir. Inilah waktu untuk
musik trending, Senin sampai dengan Jumat. Buktikanlah, buktikan, coba bukti. Hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat Karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana. Info Miss Wow hanya di Garuda TV. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan besar, hanya persatuan yang menjadi kunci utama. Tema skandal Agus Difabel. Sekarang 15 orang tapi penyelidikan kepolisian masih sampaikan Bersama ahli dan pakar terpercaya, membahas semua isu hangat. Ini bagaimana pengaruh Indonesia kita, setiap hari pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Pasola pun dapat dilaksanakan. Ngulas ragam fenomena menarik dari penjuru dunia. Mengulik 5 informasi yang dapat menambah wawasan. Dan 5 aksi viral ada di sini. Tunggu mangsanya, Udang Mantis juga biasa kan kalau saat ini kecantikan wanita Korea yang cukup besar. Kabarnya viral. Hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami pemirsa, tentunya untuk program Rebuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Bagaimanakah untuk pencegahan dan juga antisipasi bencana banjir? Ini tentunya menjadi topik kita di hari ini, dan narasumber kita yang merupakan Wakil Ketua Komisi C, Ibu Aning, ini akan memberikan beragam informasi berkaitan dengan tema kita ya. Bu Aning, ini masuk ke pertanyaan berikutnya, lebih pada ke infrastruktur Ibu. Sebenarnya apakah sudah cukup memadai mendukung, kita bicara pompa air, terus juga beberapa saluran-saluran, itu sudah cukup memadaikah untuk bisa mengantisipasi banjir di Kota Surabaya, Ibu? Jadi kalau di infrastruktur ini ada beberapa hal yang harus kita kuatkan, dan alhamdulillah di sekarang ini musimnya musrenbang, perencanaan pembangunan baik di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan maupun di tingkat kota. Baik. Nah, ternyata saya melihat arahan untuk APBD 2026 ya, atau kebijakan anggaran di 2026 yang nomor 1 itu penanganan genangan, penanggulangan banjir. Nah, ini ketika sudah menjadi prioritas, maka anggaran harus prioritas ke penanggulangan banjir. Ketika sudah menjadi prioritas, maka di samping anggaran juga timingnya harus fokus kepada penanggulangan banjir. Nah, sehingga kalau kita melihat sudah menjadi prioritas dari pemerintah kota, maka nanti yang dulunya yang namanya sarana prasarana ini juga kalau kita melihat memang agak kasihan pemerintah kota terkait dengan terutama di dinas penanggulangan banjir ya, karena alatnya ini banyak yang rusak, kemudian harus maintenance, kemudian kurang gitu ya, meskipun satgasnya jumlahnya 1.800 gitu ya, tapi 1.800 itu manusia, alatnya itu tidak sesuai dengan ketercukupan SDM. Saya juga menghadiri musrenbang di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan. Ternyata permasalahannya juga sama, karena di setiap kelurahan itu ada satgas. Satgas itu menangani penanggulangan banjir di level kelurahan. Nah, ketika mereka
ketika saya hadir mereka menyampaikan bahwa Bu, kita itu di tingkat kelurahan sebetulnya membantu sekian RW, membantu sekian RT, tapi kita hanya manusia saja, tidak ada alat yang diberikan kepada kami. Alat tempurnya nggak ada. Betul, sehingga ketika melakukan proses penanggulangan banjir di level RT, RW, itu akhirnya juga tidak bisa efektif, tidak bisa efisien, tidak bisa cepat, dan tidak terukur. Nah, sehingga kalau tadi ditanya sarana prasarana, maka pemerintah kota karena sudah menjadikan penanggulangan banjir ini sebagai salah satu prioritas, juga harus mengukur, kemudian memfasilitasi, kemudian juga memprioritaskan. Satu, karena ada 153 kelurahan dan 31 kecamatan, serta satgasnya ada di tiap kecamatan dan kelurahan, maka mereka harus melihat peralatan atau sarana prasarana yang dibutuhkan di tingkat kelurahan kecamatan, tapi tidak semua. Nah, ini bisa dipetakan dari hasil musrenbang sekarang saat ini dan juga hasil dari evaluasi banjir di tahun 2024. Dari situ akan kelihatan juga aplikasi tadi tentunya ya, akan kelihatan kelurahan mana yang harus diprioritaskan dulu untuk difasilitasi alatnya. Sehingga 2025 kelurahan itu sudah tidak banjir lagi. Kan kemarin sudah kelihatan ya titik-titik baik itu di Mejen, kemudian di kalau di Dapil 3 atau Surabaya 3 itu ada di Mulyorejo, Gunung Anyar, itu sudah kelihatan. Dan permasalahannya sudah di depan mata, solusinya juga sudah tinggal melakukan saja. Nah, kalau sudah ada prioritas kelurahan mana, maka di situ sarana prasarana juga harus diprioritaskan. Sarana prasarana yang harus diprioritaskan ini yang pertama tentunya sarana prasarana untuk melakukan proses normalisasi di level kelurahan, di level RT, di level kebutuhannya RW. seperti apa itu Bu? Berarti kalau bicara sampai dengan level bawah itu? Ya, kalau yang saya itu pernah menghadiri satu RW yang sampai merancang sendiri alat untuk melakukan proses pengerukan secara cepat. Nah, itu bisa baik itu berupa pompa skala RT RW yang itu bisa untuk nyedot sedimen yang ada di sungai, saluran air. Ini kita bicara saluran drainase yang kecil ada di ya, level RT RW. Nah, itu bisa cepat sekali nanti. Nah, itu pertama di level RT RW ya, untuk melengkapi petugas Sarpas yang ada di tingkat kelurahan kecamatan. Satgas yang fungsinya sebetulnya hanya satu tugasnya itu membersihkan sedimen yang ada di saluran. Tapi kalau membersihkannya manual itu luar biasa. Nih, kalau ada alat, inovasi alat akan lebih cepat. Itu akan memudahkan. Ibu dari tadi memberikan penjelasan, berarti kan dari segi sarana prasarana juga harus jelas, terus juga pemetaannya juga harus tepat, termasuk juga alokasi anggaran memang harus diprioritaskan. Berarti di hari ini sampai dengan hari ini langkah yang diambil pemerintah kota itu lebih berdasarkan apa Bu? Kalau memang 3 poin utama tadi masih belum dirasa masih belum maksimal, cara apa yang dilakukan untuk bisa memetakan, memilih dan mana dulu yang harus menjadi prioritas Ibu? Jadi selama ini dalam proses perencanaan baik di tingkat kelurahan, kecamatan, kota, kemudian juga proses verifikasi untuk penanggulangan banjir tadi terkait dengan normalisasi saluran. Selama ini Pemkot masih acuannya manual. Artinya bergiliran begitukah? Mana yang membutuhkan manual itu? Maksudnya begini, tenaga manusianya manual menggunakan fisik. Kemudian untuk proses mana dulu yang ditentukan, mana dulu yang dinormalisasi, mana dulu yang dikeruk, itu juga masih manual. Nah, kalau saya tadi kan menggunakan aplikasi, kalau ini masih manual. Manual itu tentunya karena manusia ya, karena manusia tentunya juga ada yang terlewat, ada yang terlewat. Terus kemudian juga karena tidak ada inovasi alat secara manual, itu juga keterbatasan waktu. Terus kemudian kalau kita berbicara tentang anggaran. Ini pemerintah kota melalui jalur-jalur pengajuan di musrenbang kelurahan, tapi selalu saja ada proses rasionalisasi. Nah, ini yang membuat
penanggulangan banjir ini tersendat-sendat. Oke, jadi tidak langsung secara utuh begitu ya. Bu Aning, beberapa statement yang muncul dari Pak Wali ketika banjir itu terjadi itu kan lebih pada faktor alam begitu kan. Apa mungkin penjelasan yang bisa dilakukan Ibu? Artinya Ibu setujukah kalau memang ini benar-benar karena di luar kendali kita begitu Bu Aning? Jadi memang kalau disampaikan faktor alam itu terjadi setiap tahun. Oke. Jadi setiap tahun, setiap kali rob pasti Surabaya tidak bisa mengatasi. Dan selalu yang disampaikan kan karena sudah penuh airnya tidak bisa menampung sehingga harus keluar. Padahal kalau saya melihat yang namanya alam itu bersahabat dengan kita, tetap bisa diantisipasi asalkan kita mampu untuk melakukan proses perencanaan dengan baik, perencanaan perencanaan penanggulangan banjir itu dengan baik. Dan sebetulnya Surabaya sudah punya SDMP, tapi SDMP ini kekuatannya tidak seperti Perda. Kalau Perda harus ditegakkan, tapi kalau SDMP mau dirubah, mau dipakai, mau tidak dipakai, gitu ya, itu tidak ada yang tidak ada masyarakat Surabaya mungkin tidak ada yang memahami, gitu ya, karena sebatas master plan drainage, dan ternyata master plan drainase kota Surabaya itu sudah banyak sekali yang dirubah, sudah banyak sekali yang tidak dipakai. Nah, maka hari ini DPRD Kota Surabaya sedang ini di Bapomperda sudah selesai ya, sedang mengajukan untuk Raperda penanggulangan banjir Kota Surabaya. Oke, Raperda. Nanti kita simpan dulu, kita akan coba lanjut kembali dan pastikan Anda tetap bersama kami pemirsa tentunya untuk program Rebuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Sesaat lagi untuk Anda. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian Mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Sebetulnya karena semua di dalam sistem, semua tempat di mana ide memiliki arti penting. Saya selalu bilang, never give up. Orang penting setiap Jumat hingga Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Semua yang lucu ada di sini. Dan pastinya bikin weekend Anda makin seru. Yang dijamin bikin ketawa. Saksikan Mau Ketawa Takut Dosa hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih di medan pertahanan negeri dengan pesawat tempur dan perang elektronika. Dalam informasi dunia militer di garda terdepan. 737 pesawat CN-235 kali perlengkapan senjata untuk menyerang musuh. Pertunjukan hebat dari TNI Angkatan. Garda dunia setiap hari hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga. Dapatkan semua berita olahraga terkini dari nasional dan internasional. Bahkan beberapa di antaranya setelah mendapat waktu istirahat dan jauh dari analisis tajam dan rekap momen epik. Saksikan Sport 8 setiap hari hanya di Garuda TV. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. 2007 dan melakukan penerbangan pertamanya. Amerika Serikat pada Juni. Temukan fakta unik di balik rancangan alutsista yang paling canggih. Terbesar dan terkuat. Kolaborasi teknologi canggih dalam informasi dunia militer.
di balik senjata, hanya di Garuda TV. Update kasus dan isu terhangat langsung dari lapangan. Bareskrim Polri berhasil menggagal 6 partai oposisi Korea. Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Ketika payung hukumnya sudah jelas, begitu kan, aturannya sudah mulai muncul, ada panduan di sana. Ini menjadi harapan kita bersama bahwa banjir di Kota Surabaya dari tahun ke tahun setiap musim penghujan datang ini bisa lebih diantisipasi. Bu Aning, bicara Raperda dong, ini sebenarnya apa yang melatar belakangi dan sudah sampai manakah harapan besar untuk warga Kota Surabaya ini, Bu Aning? Iya, jadi memang Raperda itu sejak awal saya dilantik 2019, kemudian 2020 sudah kita masukkan dan sudah kita kuatkan gitu ya. Mungkin karena COVID dan sebagainya, kemarin ada kendala di proses pembuatan perda itu sendiri dari Bapemperda, kemudian mekanisme aturan sampai akhirnya baru diselesaikan oleh Bapemperda di 2024 kemarin dan siap untuk dipansuskan. Nah, kenapa kok muncul Raperda? Karena namanya perda itu adalah pengendali gitu ya, pengendali dan harus ditegakkan. Kalau tidak ditegakkan ada sanksinya, ada dendanya, ada pidananya gitu kan. Nah, selama ini pemerintah Kota Surabaya masih mengandalkan SDMP, belum kepada perda. Dan kalau saya lihat, saya cek ke PU, ke DSD-APM, ternyata SDMP ini sudah banyak sekali yang dilakukan proses renovasi, inovasi, revisi, perubahan gitu ya, sehingga sudah tidak begitu sesuai lagi dengan kondisi real Kota Surabaya. Nah, sehingga juga ada banyak sekali sisi-sisi SDMP itu yang sulit untuk dikerjakan. Ada 5 rayon di Kota Surabaya dan saya cek pada kepala rayon itu kesulitan seperti di langit begitu ya, SDMP banjir di Kota Surabaya. Nah, pada akhirnya salah satu contoh di SDMP itu muncul harus ada 105 rumah pompa di Kota Surabaya karena posisi Kota Surabaya itu di bawah permukaan air. Yang sudah terrealisasi sudah berapa, Bu? Dari 105 itu? Mulai dari 2000 Raperda SDMP itu kan 2018-2038. Mulai 2018 masih 76. Jadi 76 berarti kurang 30-an rumah pompa yang ada di Kota Surabaya kalau mendasarkan pada SDMP. Nah, makanya kemarin dari pengalaman seperti itu, SDMP yang sudah sedemikian rupa berubah, maka kita berharap ada Raperda yang bisa mengikat seluruh pelaku usaha di Kota Surabaya. Karena ternyata kita kemarin ada yang namanya Perda serah terima PSU. Nah, itu ternyata kita tidak berhasil memasukkan bahwa setiap kali pengembang itu membangun harus menyediakan BOSEM wajib. Itu kita tidak berhasil. Nah, padahal alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pengusaha pengembang itu tadi menjadi faktor utama penyebab banjir yang ada di Kota Surabaya. Karena yang tadinya berupa rawa yang masih bisa menampung air, begitu ya. Iya, ternyata ketika sudah beralih fungsi, pengembang ini membangun perumahan-perumahan yang akhirnya membebani drainase Kota Surabaya. Padahal drainase Kota Surabaya ini didesain, dibangun dengan curah hujan yang berbeda, dengan debit air yang berbeda, dengan kemampuan menampung air yang berbeda, sehingga otomatis maka Raperda Kota Surabaya ini semoga nanti akan menjawab permasalahan banjir yang ada di Kota Surabaya. Sebenarnya semakin ditunda itu akan semakin kurang relevan ketika itu akan diterapkan pada tahun itu, begitu ya. Bu Aning, beberapa artikel itu sempat menyebutkan juga banjir itu memang bukan hal yang mudah untuk bisa diselesaikan. Problem kota besar lah begitu. Bahkan beberapa media juga sudah menyebutkan Surabaya itu berpotensi tenggelam.
karena banjir. Berarti kita harusnya berlari lebih cepat ya Bu? Apa tanggapan Ibu? Surabaya tenggelam. Jadi kalau menurut saya kemarin juga mendengar Bu Khofifah ya menyampaikan bahwa sebetulnya Bu Khofifah ingin melakukan pengerukan area sungai itu kan kewenangannya Jawa Timur, provinsi, ya, bukan kewenangan kota gitu ya. Nah, sebenarnya Bu Khofifah mau melakukan proses pengerukan gitu ya, tapi bukan kewenangannya. Sementara ketika kita panggil BBWS maupun Jasa Tirta menyampaikan loh kalau mau melakukan pengerukan silahkan, tapi pada kenyataannya Surabaya ketika beberapa kali melakukan proses mengembalikan badan air ini menjadi fungsi sungai dengan proses pengerukan ditegur oleh Jasa Tirta, ditegur oleh BBWS. Jadi belum selesai komunikasinya di sini. Jadi saya kira tenggelam atau tidak tenggelam itu sangat tergantung kepada pengerukan yang ada di muara sungai. Karena muara sungai itu yang menampung. Jadi kalau dibilang tenggelam atau tidak tenggelam, dilihat dulu muara sungainya. Seperti Semarang. Semarang itu problem utamanya kemarin ya seperti kota yang tenggelam gitu ya. Faktor utamanya juga pengerukan, faktor utamanya juga sedimentasi. Nah kalau sedimentasi ini berhasil, saya kira tidak akan ada namanya Surabaya tenggelam gitu ya. Jadi harus ada secepat mungkin, sesegera mungkin komunikasi dengan berbagai kewenangan provinsi maupun pusat. Karena ini kan seringnya berhenti di titik itu ya Bu ya? Kebijakannya juga kebijakan politis gitu ya. 50 anggota dewan di sini juga punya wakil di provinsi, juga punya wakil di pusat. Saya kira tidak ada kesulitan ketika pemerintah kota serius untuk melakukan penanggulangan banjir. Kembali kepada Perda tadi, Perda ini insya Allah akan menjadi jawaban karena akan melakukan proses evaluasi terhadap seluruh kebijakan yang terkait dengan penanggulangan banjir. Termasuk juga seluruh pengusaha yang menyebabkan banjir gitu ya, dan kita akan memberikan review gitu ya, review terkait dengan seluruh kebijakan banjir yang selama ini tidak bisa review secara dalam dan mendetail karena memang belum ada perda. Oke, berarti seluruh upaya normalisasi tadi masih terganjal karena aturan begitu ya? Intinya begitukah? Kewenangan. Oke. Bu Aning, sempat turun langsungkah melihat di beberapa titik di kota Surabaya, mungkin lebih pada wilayah Ibu begitu ya, yang ada di Surabaya 3 tadi. Itu apakah benar Bu ketika ada yang mengatakan bozem kita, saluran air kita, itu memang sudah nggak ada yang berfungsi sampai akhirnya banjir tetap terjadi di kota Surabaya, Bu Aning? Kalau saluran itu kan ada saluran lingkungan, ada saluran sekunder, ada saluran primer. Saya kira kalau saluran ini masih on the track ya, masih on the track untuk saluran-saluran yang barusan dibangun dengan menggunakan bokalvet. Tapi tidak akan menutup kemungkinan saluran di kondisi saluran primer, sekunder dan tersier di lingkungan kan tidak menutup kemungkinan seperti yang disampaikan Mbak Eli tadi tidak berfungsi karena sedimentasinya kuat. Kalau sekarang saya kira masih belum ya, masih belum begitu. Nah, makanya kalau dibilang tidak berfungsi, kalau berupa saluran, ini saya yakin masih prosentase sedikit yang tidak berfungsi. Yang tidak berfungsi mungkin karena bangunan liar. Ada 251 titik bangunan liar yang di situ bangunan liar itu satu, dia membuang sampah ke saluran yang ada di dalamnya terus menerus. Yang kedua, proses untuk normalisasi saluran di bawah bangunan liar ini sulit. Nah, kemudian tadi disampaikan Mbak Eli, salurannya tidak berfungsi. Terus kemudian juga sungai tidak berfungsi, gitu ya. Jadi sebetulnya tadi selama kita melakukan proses pengerukan, selama kita melakukan proses normalisasi, itu insya Allah akan terselesaikan dengan baik. Oke, baik. Nanti kita akan coba lanjut kembali. Bu Aning, kita harus jeda sebentar ya, dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami sesaat lagi pemirsa. Update kasus dan isu terhangat langsung dari lapangan. Barreskrim Polri berhasil menggagal 6 partai oposisi Korea. Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Jelajah rahasia
rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. 2007 dan melakukan penerbangan pertamanya. Marinir Amerika Serikat pada Juni. Temukan fakta unik di balik rancangan alutsista yang paling canggih. Terbesar dan terkuat. Kolaborasi teknologi canggih dalam informasi dunia militer. Di balik senjata, hanya di Garuda TV. Gimana Mas? Kamu nggak boleh KDRT nanti. Penasaran dengan kisah cinta yang tersembunyi di balik sorot lampu? Cari tahu perjalanan spiritual yang akan mengubah pandangan tentang cinta kita. Amin. Bersama Tias Mirasih dan konsultan spiritual cinta yang akan mengungkap rahasia cinta para bintang ternama di Kita dan Cinta. Setiap hari pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga. Dapatkan semua berita olahraga terkini dari nasional dan internasional. Bahkan beberapa di antaranya setelah mendapat waktu istirahat dan jauh dari analisis tajam dan rekap momen epik. Saksikan Sport 8 setiap hari hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana. Info Miss Wow hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Sebetulnya karena semua di dalam sistem, semua tempat di mana ide memiliki arti penting. Orang penting setiap Jumat hingga Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Jangan lewatkan jam rehat Anda dengan perkembangan informasi paling aktual. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Operasi yang dikelola oleh warga binaan. Laporan 8 siang setiap hari pukul 12 siang hanya di Garuda TV. Baik, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami pemirsa dan kita masih akan coba lanjut begitu ya. Saya yakin sekali beragam upaya ini akan terus dilakukan begitu baik oleh pemerintah Kota Surabaya, terus juga dari pihak DPRD yang juga akan terus mengawal. Dan satu yang saya dapatkan penjelasan dari tamu kita di hari ini, Bu Aning tadi menyebutkan sebenarnya habit masyarakat kita juga ternyata butuh banyak penyadaran begitu ya Bu ya. Itu menjadi poin penting juga ternyata. Tapi tadi ada yang bozem Bu Ibu yang kabarnya juga menjadi salah satu bagian yang tidak berfungsi. Bagaimana Bu Aning? Saya turun langsung ke lapangan gitu ya. Yang pertama terkait dengan bosen, kemudian juga ada badan air, yang badan air ini sungai. Kalau badan air yang sudah saya tinjau langsung itu dari 30 meter tinggal 3 meter. Tinggal 3 meter ini kan karena satu sedimentasi yang di pinggir itu sudah penuh dengan lumpur. Yang kedua itu fungsinya banyak mangrove gitu ya. Nah, ketika ini mau dinormalisasi maka pemerintah kota berhadapan dengan LSM. Bahkan kemarin sempat mau dipidanakan gitu ya karena dengan alasan merusak mangrove, melanggar Perda RT RW gitu ya. Padahal kalau PU kan mengembalikan fungsi sungai supaya bisa menampung air lebih banyak dengan cara dinormalisasi, sedimennya dikeluarkan, kemudian mangrove-nya dikurangi. Dulu kan masih 30 meter belum ada mangrove. Belum ada mangrove-nya, masih di luar sungai gitu ya. Tapi begitu
menjadi 3 meter ini sampingnya mangrove. Jadi sebetulnya bukan salahnya PU juga, karena dia mengembalikan fungsi sungai. Terus kemudian bosem. Bosem ini di beberapa perumahan itu kan ada yang rekom drainasenya, perumahan ini supaya tidak banjir harus ada bosem. Nah ini barusan saja Musrembang, kemarin saya juga ketemu dan sudah saya cek langsung. Itu bosem ini tidak lagi menjadi fungsi menampung air, begitu ya. Tidak fungsi menjadi menampung air, akhirnya ditutup sama warga bosem. Jadi yang harusnya menampung air ditutup karena tidak berfungsi. Air tidak mengalir ke bosem, begitu ya. Tapi justru air itu mengalir ke permukiman karena elevasi bosem lebih tinggi. Harusnya kan semua air ini mengalir ke bosem. Karena bosemnya elevasinya lebih rendah itu enggak terbalik gitu ya. Sehingga ditutup sama warga. Banyak juga di tempat-tempat lain bosem itu padahal bosem itu dirasa salah satu solusi ya Bu ya? Ya makanya tadi saya menyampaikan Raperda itu nanti akan mengembalikan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan sarana prasarana penanggulangan banjir yang selama ini sudah tidak berfungsi gitu ya, untuk difungsikan. Artinya juga nanti pengembang-pengembang itu harus membuat bosem yang berfungsi, bukan lagi bosem yang tidak berfungsi. Oke, Bu Aning, sempat ada wacana membuat resapan air. Ini yang kabarnya memang karena yaitu tadi sungai dan saluran yang tidak lagi bisa menampung tadi. Seefektif apa Bu? Jadi untuk usulan-usulan itu tadi? Harus dikaji lebih lanjut ya terkait dengan posisi kota Surabaya. Karena seingat saya dulu ada beberapa yang sudah melakukan penelitian dan kajian terkait dengan posisi Surabaya. Ternyata Surabaya ini di beberapa titik itu sudah tidak bisa menampung air lagi, air bawah, muka air bawah tanahnya itu sudah tidak bisa ditambah air lagi di beberapa titik karena posisi Surabaya. Nah ini harus dilakukan kajian yang cukup mendetail supaya tidak muspro, tidak sia-sia. Apakah memang resapan-resapan ini nanti mampu menampung air atau membuang uang anggaran karena tidak ada air yang masuk begitu ya, karena sudah beda dengan DKI Jakarta, masih berfungsi sumur-sumur resapan. Nah Surabaya ini harus dikaji lagi apakah memang betul. Serahkan ke ahlinya saja. Apakah memang betul masih bisa dibuat mekanisme sumur resapan. Sampai dengan hari ini usulan apa Bu Aning dari Komisi C mungkin yang sudah sempat disampaikan begitu ya berkaitan dengan banjir. Oke, jadi memang sekali lagi sangat terkait dengan ketercukupan anggaran. Makanya saya berkali-kali mendorong pemerintah kota anggaran banjir ini harus menjadi prioritas karena sudah tidak bisa digeser lagi, sudah tidak bisa ditunda lagi, harus menjadi prioritas. Dan prioritas ini di titik-titik yang memang masih belum selesai itu harus diselesaikan. Alhamdulillah kemarin sudah komunikasi dengan DPR RI yang kebetulan kunker ke kota Surabaya, ketemu wali kota dan menyanggupi untuk membantu menyelesaikan yang di Margo Mulyo, Margo Mulyo yang sekian hampir 1 triliun itu ya. Kemudian juga kalau kita melihat dari pemerintah kota sendiri, semua apa yang disampaikan oleh DPRD Kota Surabaya terkait dengan pengendalian banjir, beberapa titiknya tercancel karena juga anggaran. Jadi kata kunci yang pertama adalah Mbak Eli, anggaran, ketercukupan anggaran. Meskipun ini bukan satu-satunya solusi ya, ketercukupan anggaran, ketercukupan SDM, kemudian fasilitas sarana prasarana itu juga harus betul-betul dikuatkan lagi oleh pemerintah Kota Surabaya. Saya sendiri beberapa kali coba minta tolong dikeruk di sini, ternyata alatnya rusak, minta tolong dikeruk di sini, masih masuk bengkel gitu ya. Nah ini tidak boleh terjadi lagi. Mereka kan punya 2 mekanisme. Kalau musim kemarau ini melakukan pengerukan, kalau musim hujan mereka standby di rumah pompa. Nah ternyata pengerukan ini tidak maksimal, tidak optimal. Pada saat musim hujan masih ada sumbatan sampah, masih malah semakin banyak begitu ya yang tersumbat sampah, kemudian tersumbat juga malah Pak Wali kemarin menemukan sumbatan kabel gitu ya. Nah makanya selama musim kemarau ini nanti ini kan masih ada sisa-sisa hujan, penghujan. Musim kemarau nanti fokus sarana prasarana didampingi oleh tenaga ahli, pakar pengerukan ini agar efektif, efisien komunikasi dengan muara tadi ya, dan hulu komunikasi dengan provinsi, pusat, baik itu BBWS maupun
Jasa Tirta. Oke. Bu Aning, agar tidak menjadi problem tahunan yang selalu berulang. Kita kayaknya kalau udah hujan ketemu lagi deh dengan problem ini begitu kan. Langkah-langkah strategis Bu Aning yang memang itu harus benar-benar ini dalam jangka waktu dekat inilah yang harus dilakukan oleh Kota Surabaya, Ibu. Yang pertama Raperda Penanggulangan Banjir ini harus di tahun rampung ini, ya. Tahun 2025. Nah, ini nanti kita akan mengundang banyak pakar gitu ya. Yang selama ini mungkin belum ketemu secara intensif antara Pemkot dengan BPWS Jasa Tirta dan pakar. Baik. Yang ketemunya mereka tanpa kami gitu ya, tanpa DPRD yang memandang dari kacamata secara luas. Nah, ini nanti akan bertemu dengan kami secara intensif di Pansus Raperda Penanggulangan Banjir. Insya Allah semoga ini akan menjadi jawaban ya. Nanti kita akan diskusi penuh dengan pakar yang paling efektif, efisien terkait dengan penanggulangan banjir dengan adanya dana yang saat ini minimize gitu ya untuk penanggulangan banjir di 2025 hanya 881 miliar. Kalau dipakai bangun Margomulyo saja habis. Nah, minimize itu harus keluar nanti angkanya, hitungannya supaya titik-titik yang kan sebetulnya titik banjirnya di situ saja. Mejen Sungkono, kemudian Kupang, Surabaya Barat gitu ya. Kalau Surabaya Timur ya masih hanya di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo dan di Gunung Anyar. Kalau yang lainnya kan skala lingkungan itu masih bisa, pentahapannya masih bisa terlihat. Kalau yang di mana Medokan Semampir itu sudah tidak bisa disembunyikan lagi, di jalan besar sudah banjirnya. Maka titik-titik yang seperti itu harus menjadi prioritas. Oke, Bu Aning, saya ingin coba kaitkan, mumpung kita bicara soal banjir, tapi ternyata jeda dulu, kita harus jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami, pemirsa, tentunya untuk program Rebuk Surabaya, Surabayaku, Surabayamu, Surabaya kita semua. Jangan lewatkan jam rehat Anda dengan perkembangan informasi paling aktual. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Operasi yang dikelola oleh warga binaan. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Yang baru di Garuda TV. Resep rahasia di balik sajian menarik, masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Pasola pun dapat dilaksanakan. Mengulas ragam fenomena menarik dari penjuru dunia. Mengulik 5 informasi yang dapat menambah wawasan. Dan 5 aksi viral ada di sini. Tunggu mangsanya, Udang Mantis juga biasa kan kalau saat ini kecantikan wanita Korea yang cukup besar. Kabarnya viral. Hanya di Garuda TV. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan besar, hanya persatuan yang menjadi kunci utama. Tema skandal Agus difabel, sekarang 15 orang tapi penyelidikan kepolisian masih sampaikan. Ya, bersama ahli dan pakar terpercaya, membahas semua isu hangat. Ini bagaimana pengaruh Indonesia kita, setiap hari pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Musik trending Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Garuda TV. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan.
dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri, dalam informasi dunia militer. In Militer, setiap hari, hanya di Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan. Kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Pokok dan penting itu sebagian. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Saya benar-benar ingin memanfaatkan sedikit waktu yang dipunya sebelum ke closing statement. Bu Aning, sempat Surabaya ini tengah banyak disampaikan informasi tentang proyek strategis nasional, begitu kan? Dan kabarnya banyak sekali yang pro dan kontra, begitu kan? Dan salah satunya ketika dikaitkan dengan banjir itu tadi, jelas potensinya akan jauh lebih besar. Tanggapan Ibu sedikit Bu berkaitan dengan itu semua. Kebetulan statement Pak Prabowo terakhir itu menyampaikan bahwa akan mengevaluasi PSN. Oke. Nah, kita karena ini kebijakan pusat, kita juga sudah melakukan komunikasi dengan DPR RI gitu ya, memanfaatkan statement dari Pak Prabowo bahwa akan melakukan evaluasi terkait dengan PSN. Jadi ini sebetulnya kesempatan yang luar biasa bagi warga Kota Surabaya untuk melakukan menindaklanjuti PSN ini supaya tidak menimbulkan dampak. Kalau misalnya bisa untuk di cancel saja, karena memang pakar-pakar yang ada di Kota Surabaya sudah menyampaikan bahwa satu dampak yang paling besar terkait dengan adanya PSN ini adalah banjir. Karena outlet banjir kita terganggu, yang tadinya langsung bisa dibuang ke laut, ini harus daratan kan, daratan. Meskipun nanti mungkin PSN itu memberikan kanal khusus, pulau khusus untuk menjadi kanal banjir, tapi saya yakin itu tidak akan bisa maksimal sebagaimana saat ini pun sebetulnya tidak optimal dan maksimal karena proses sedimentasinya sudah luar biasa. Apalagi nanti mau ada pembuatan pulau baru gitu ya, yang secara otomatis bukan hanya sedimennya ditambah begitu ya, tapi dibuat menjadi daratan. Bukan sedimen lagi itu, merubah dari lautan menjadi daratan. Semoga saja statement dari Pak Presiden ini nanti memberikan harapan baru bagi untuk warga Kota Surabaya untuk menjaga Surabaya lebih baik. Baik, closing Ibu, pesan apa yang bisa disampaikan berkaitan dengan tema kita di hari ini? Monggo. Harapan saya masyarakat Kota Surabaya juga berpartisipasi aktif bersama dengan DPRD Kota Surabaya dan pemerintah Kota Surabaya untuk menjaga Surabaya, untuk menjaga lingkungan, dan yang paling penting adalah faktor terbesar sumbatan di seluruh saluran Kota Surabaya ini adalah sampah. Maka kesadaran dari masyarakat Kota Surabaya untuk membuang sampah pada tempatnya sekaligus berkontribusi aktif pada saat mau pembangunan saluran, karena di beberapa tempat itu setelah dibangun saluran ternyata malah banjir, mengakibatkan dampak banjir. Maka masyarakat harus berkontribusi aktif, berpartisipasi aktif pada saat mau pembangunan bersama dengan DPRD Kota Surabaya, duduk bersama agar pembangunannya efektif, kemudian juga menyelesaikan masalah, bukan lagi menambah masalah. Dan harapannya nanti 2025 maupun 2026 dan seterusnya, anggaran pengendalian banjir ini betul-betul bisa menjadi prioritas pemerintah Kota Surabaya. Insya Allah semoga begitu ya. Ini benar-benar menjadi harapan bersama dari warga Kota Surabaya agar banjir Kota Surabaya benar-benar dari tahun ke tahun ini bisa teratasi. Selamat kembali bekerja Ibu, dan semoga selalu menginspirasi masyarakat di Kota Surabaya. Terima kasih sudah membersamai kami di program yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Saya Eli pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Update terbaru dari dunia olahraga. Dapatkan semua berita olahraga terkini dari nasional dan internasional. Bahkan beberapa di antaranya setelah mendapat waktu istirahat dan jauh Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Saksikan Sport 8 setiap hari hanya di Garuda TV. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Desain dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri dalam informasi dunia militer. In Militer setiap hari hanya di Garuda TV. Intip aktivitas presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari, pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Bismillah cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy, hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat Karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana. Info Miss Wow hanya di Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan. Kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Bahan pokok dan penting itu sebagian. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV.